Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Riyadi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam NIM 304240019. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat abad modern mengenai aliran fenomenologi dan eksistensialisme. Lanjutan dari filsafat abad modern, materi materialisme, idealisme, dan positivisme. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fenomenologi dan eksistensialisme. Saya akan mengambil dari makalah saya sendiri, karena saya sudah membuat makalahnya. Aliran filsafat fenomenologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, definisi, dan tokoh utama aliran fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani, phainomeno dan logos. Phainominon berarti terlihat dan phainein berarti logos. Kata-kata, ucapan, pemikiran. Dalam arti luas, fenomenologi gejala atau manifestasi. Dalam arti sempit, ilmu tentang fenomena yang muncul dalam kesadaran kita. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi adalah analisis kesadaran kita. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi adalah analisis deskriptif dan introspeksi terhadap segala bentuk kesadaran dan kedalaman pengalaman langsung, religius, moral, etika, konseptual, sensual, dan lain-lain. Untuk itu, Edmund Husserl menekankan bahwa perhatian filosofis hendaknya diarahkan pada kajian dunia atau kehidupan, pengalaman, kehidupan subjektif, dan kehidupan batin. Penyelidikan ini harus menekankan sifat kesadaran yang sengaja tanpa mengadopsi premis konseptual ilmu empiris. Bagi Husserl, fenomenologi adalah sebuah metode sekaligus filsafat. Ya, fenomenologi sebagai metode menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai pada fenomena murni. Fenomenologi mempelajari dan menjelaskan sifat-sifat esensi dari fenomena yang muncul dalam kesadaran. Setiap orang harus berusaha menjauhkan diri dari subjek manusia dan kesadaran serta kembali ke kesadaran murni. Untuk mencapai alam kesadaran murni, setiap orang harus terbebas dari pengalaman dan gambaran kehidupan sehari-hari. Setelah ini selesai, gambaran penting dan esensi intuisi tetap ada. Husserl menyebut proses ini sebagai fenomenologi transcendental. Fenomenologi sebagai filsafat memberikan pengetahuan yang perlu dan esensial tentang apa yang ada di sini. Fenomenologi dapat digambarkan sebagai suatu metode kembali ke objek itu sendiri guna menemukan objek pembentuk dunia yang dialami manusia pada tahap penelitian. Menurut Husserl, semacam pemurnian atau penyaringan reduksi harus dilakukan untuk mencapai esensi murni. Esensi murni seperti yang dikatakan dalam semboyan kepada benda itu sendiri. Untuk mencapai benda itu sendiri, menurut Husserl ada 3 jenis reduksi. Reduksi fenomenologis, reduksi idealis, dan reduksi transcendental. Yang pertama, reduksi fenomenologis. Ini menyaring pengalaman sehingga orang dapat sampai pada fenomena yang paling murni. Setiap orang, subjek, harus membebaskan subjek dari pandangan lain, agama, adat, ilmiah. Jika berhasil, Anda akan sampai pada fenomena nyata. Artinya, untuk mencapai fenomena yang sebenarnya, kita perlu mengelompokkan realitas yang ada di luar kita, zaman. Dengan reduksi ini, Husserl meninggalkan sikap alamiah orang biasa yang memandang objek tanpa ragu-ragu dan bukan sekedar gejala kesadaran. Gejala adalah gejala yang muncul dalam kesadaran. Kedua, reduksi konseptual. Ini menghilangkan semua perbedaan dari sekumpulan objek imajiner, hanya menyisakan esensi. Dengan kata lain, semua hal lain yang bukan bagian dari fenomena inti eidos harus ditempatkan dalam tanda kurung. Inilah cara kita memahami esensi segala sesuatu. Pemahaman ini dalam arti yang paling murni. Dalam hal ini, esensi Husserl memperoleh makna khusus struktur dasar. Ini mencakup isi fundamentalnya, sisi esensialnya, dan semua hubungan esensial dengan kesadaran dan objek kesadaran lainnya. Ketiga, reduksi transcendental. Reduksi ini merupakan suatu arah terhadap objek terkait dengan kemunculan fenomena itu sendiri.
Dan pengenalan akarnya pada kesadaran bukan lagi objek atau fenomena, melainkan sejauh ia muncul dalam kesadaran. Yang perlu ditanda kurung dalam reduksi ini adalah eksistensi dan segala sesuatu yang tidak mempunyai korelasi dengan kesadaran murni, yang berlaku pada subjek itu sendiri dan tindakannya. Yang berlaku pada kesadaran murni dalam reduksi ketiga ini kita sampai pada subjek murni. Klimaks dari metode fenomenologi Husserl adalah kesadaran bahwa satu-satunya yang dapat dan harus diketahui hanyalah itu yang transendental. Artinya, satu-satunya realitas yang dapat diketahui secara mutlak adalah realitas aku. Ini adalah kesadaran diri yang melampaui semua situasi konkret dan melampaui semua pengalaman kesadaran. Kesadaran di sini bukanlah kesadaran sehari-hari yang berhubungan dengan fisik, namun kesadaran pengalaman yang melampaui semua pengalaman, berfokus pada rangkaian pemikiran Husserl di atas. Maka dapat dikatakan bahwa dalam fenomenologi Husserl tidak ada kriteria untuk menilai validitas suatu kebenaran. Fenomenologinya menekankan intersubjektivitas. Dan kelandasan filosofis Husserl adalah bahwa dunia kasat mata ini tidak memberikan kepastian. Kita harus mencarinya dalam pengalaman, yaitu dalam pengalaman sadar berjumpa dengan diri sendiri, itu saja. Aku ini harus dibedakan dari aku empiris, yang tidak murni yaitu dunia benda. Aku ini harus dibatasi dengan kemudian kita bergerak menuju aku yang murni, yang melampaui segala pengalaman. Jika Anda menggali lebih dalam ide-ide Husserl, Anda akan merasakan pesona dan pengaruh ide-idenya. Menghargai prestasinya sebagai seorang filsuf memerlukan hubungan yang baik. Aspek positif dari pemikiran Husserl adalah menolak subordinasi manusia pada keraguan nyata yang ditentukan oleh hukum fisika. Pada prinsipnya, melalui kesadaran manusia, segala sesuatu dipengaruhi oleh kebebasan. Filsafat Husserl merupakan salah satu aspek realitas kebebasan. Sebuah konsep yang Husserl merupakan salah satu aspek kebebasan, sebuah konsep yang mengungkapkan kepada kita bahwa jika seorang bebas, maka orang lain juga bebas. Kebebasan berarti tidak seorang pun yang dapat mempengaruhi orang lain dengan aturan, pandangan, dan nilai-nilainya. Hal ini berarti mendorong orang-orang kreatif dan progresif untuk terlibat dengan dunia kebebasan, dengan dunia. Kebebasan ini mengingatkan pada nasihat Socrates untuk mengenal diri sendiri, tetapi Husserl mengajarkan bahwa mengetahui diri sendiri dalam kebebasan tidak mengandaikan premis konseptual dari ilmu empiris, melainkan sifat kesadaran yang disengaja yang ditekankan. Oleh karena itu, kebebasan ini selalu disertai dengan tanggung jawab. Dan kita perlu menyadari bahwa semua tindakan kita berasal dari kebebasan kita sendiri. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain dan bahkan pada dunia diri sendiri. Tetapi juga pada orang lain dan bahkan pada dunia secara keseluruhan. Tanggung jawab inklusif berarti menunjukkan rasa solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, menelusuri citra diri manusia menuntut seorang untuk memilih tindakan yang terbaik bagi seorang, suka atau tidak suka, karena manusia mempunyai kebebasan dan kemampuan permanen untuk menghindari masa lalu. Permulaan baru selalu mungkin terjadi berdasarkan penemuan-penemuan baru melalui kesadaran murni yang kemudian kita temui. Di sini optimisme Husserl selalu menginspirasi, memberi semangat, memberikan harapan, dan memungkinkan adanya perubahan. Di sisi lain, aspek negatif pemikiran Husserl yang mewakili kelemahannya terletak pada puncak kekuatannya dalam konsep kesadaran murni subjek. Manusia pada akhirnya percaya bahwa Tuhan itu ada nilai-nilai agama. Untuk menolaknya akibat konsep kesadaran murni subjek, pemikiran menjadi ateis. Jika Tuhan diterima, maka manusia tidak terbebas dari labia dan menciptakan hukum moral universal yang mengatur semua perilaku manusia. Berangkat pada pemikiran Husserl tersebut menjadikan manusia dalam berusaha mengejar cita-cita pesona yang makin tinggi dihadapkan pada suatu dilema, yaitu manusia sama sekali bebas atau sama sekali tidak bebas. Demikian gambaran umum tentang Husserl yang dapat disampaikan dalam bagian ini. Selanjutnya bagian berikut akan dikemukakan aktualis fenomenologi Husserl dalam filsafat kontemporer. Kemudian ada aliran filsafat eksistensialisme.
Tokoh filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre adalah tokoh eksistensialisme yang menikmati hidup pada abad ke-20 ini. Dia lahir di Paris, Prancis pada tanggal 21 Juni 1905. Dan abad ke-20 ini dia meninggal pada tanggal 15 April 1980, hari Sabtu jam 19 waktu setempat. Keluarga Sartre bukan termasuk kaya atau miskin sedang-sedang saja. Ayahnya seorang penganut agama Katolik, sedangkan ibunya penganut agama Protestan. Ayahnya meninggal dunia dikala sedang menunaikan tugas negara sebagai perwira angkatan laut di Indochina. Dia menjadi anak yatim sekitar umur 2 tahun. Sejak itu dia dibimbing dan diasuh oleh ibunya serta orang tua ibunya atau kakek neneknya. Kakaknya adalah seorang profesor dalam bahasa modern di Universitas Sorbonne. Sejak kecil, Sartre dikenal sebagai anak laki-laki yang secara fisik sangat lemah namun sensitif secara emosional. Oleh karena itu, sekolah terkadang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan baginya, dan dia selalu menjadi sasaran ejekan dari teman-temannya yang secara fisik lebih kuat, namun gurunya mengetahui bahwa dia adalah seorang anak yang cerdas dan bersemangat untuk belajar. Salah satu hobinya adalah selalu menghabiskan waktu untuk berpikir dan berimajinasi. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak yang fisiknya lemah dan tidak dapat menoleransi lingkungan yang keras. Sejak kecil, Sartre dikenal sebagai anak laki-laki yang secara fisik sangat lemah namun sensitif secara emosional. Namun Sartre segera menemukan kegembiraan di perpustakaan pribadi kakaknya, Carles Schweitzer. Itu penuh dengan ratusan buku yang ditumpuk rapi satu sama lain. Melalui kakaknya, Sartre juga belajar tentang dunia membaca dan menulis yang tetap menjadi hobinya hingga akhir hayatnya. Melalui membaca, imajinasi Sartre berkembang sangat kaya dan kuat. Dan dengan menulis, ia merasa memiliki kekuatan penuh untuk menciptakan dunia sesuai keinginannya. Kesehatan yang buruk ini membuat Sartre menjadi seorang yang kesepian dan menyendiri, sering melamun. Namun Sartre segera menemukan kegembiraan dan perpustakaan kakaknya Schweitzer. Semasa muda, ia belajar di École Normale Supérieure dari tahun 1924 hingga 1928. Memperoleh gelar sarjana pada usia 21 tahun dengan nilai yang cukup baik. Setelah lulus sekolah pada tahun 1928, ia berusaha mengikuti ujian kerja guru. Namun ia kurang beruntung. Setelah ujian berikutnya, Sartre berhasil lulus. Setelah dinas militer, Sartre tidak dapat bertugas karena masalah mata. Ia menerima posisi sebagai profesor filsafat di L'Orion di Le Havre dari tahun 1931 hingga 1933. Dari tahun 1903 hingga tahun 1935, dia menjadi pelajar penyelidikan di Institut Prancis di Berlin dan University Freiburg. Di Jerman, dia bertemu Husserl dan belajar bersamanya. Hal ini mempunyai arti penting secara historis bagi bagaimana pemikiran Sartre di kemudian hari. Melalui metode fenomenologisnya, Husserl benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai keberadaan manusia dengan menggunakan metode fenomenologis. Setelah belajar dengan Husserl, dia kembali ke tanah airnya dan mengajar di La Havre dan kemudian di Lycée Pasteur. Kemudian definisi dan implikasi aliran filsafat eksistensialisme dalam cinta. Eksistensialisme adalah gerakan filosofis yang mengedepankan manusia. Kami memandang manusia sebagai makhluk yang seharusnya ada dan mempertimbangkan sebagaimana manusia ada di dunia dengan kesadaran. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa manusia konkret adalah pusat pertimbangan eksistensialis. Karena sifatnya yang mulia, cinta telah lama dianggap sebagai realitas mulia yang mencakup segalanya. Namun, sebagian orang yang menyamakan cinta dengan libido, yaitu kekuatan metabolisme hasrat seksual, mereka cenderung berpikir bahwa cinta tidak dapat disublimasikan dalam arti ketuhanan. Mereka percaya bahwa asal-usul cinta tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Mereka percaya
bahwa asal-usul cinta tidak ada hubungannya dengan spiritual dan cinta tidak harus bersifat manusiawi dan tidak ditujukan pada kemanusiaan. Di antaranya adalah Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis yang mendefinisikan istilah dan makna cinta dengan gayanya sendiri. Intisari filosofi cinta Sartre tidak dapat dipahami tanpa mengaitkannya dengan perjalanan hidup Jean-Paul Sartre sendiri. Dengan memahami hakikat cinta, jiwa dan kemanusiaan, Sartre mengenali keintimannya dengan Simone de Beauvoir dan hubungannya dengan dia sebagai pasangan tidak terikat pada cinta anak-anak dan ikatan cinta yang bebas dan transparan kepada seorang yang diceritakan hidupnya. Dengan kata lain, Sartre dan Simone adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama. Dalam kisah cinta Sartre dan Simone yang menampilkan Bianca Bernfield, Olga Caceres, dan Wanda Kosageris merupakan sebuah drama emosional yang membuat para korban Sartre menderita depresi dan tekanan psikologis itu mengungkapkan romansa dari penyakit yang berlangsung bertahun-tahun. Drama cinta Sartre yang kompleks sebenarnya meninggalkan gagasan tentang cinta, jiwa, dan kemanusiaan bagi Sartre. Sang kekasih pada hakikatnya ingin memonopoli dunia sang kekasih dengan mengendalikan jiwa dan menurut Sartre, hal tersebut merupakan bentuk ekspresi kemanusiaan yang ada di dunia nyata dan dunia maya. Objektifikasi cinta dan tuntutannya untuk meninggalkan dunia dan diri secara total adalah keadaan terjebak di dunia lain atau keberatan terhadap dunia lain. Hal ini jelas merupakan keengganan terhadap rasa cinta yang tumbuh dalam jiwa manusia sebagai manusia dengan mencintai sesamanya. Sebaliknya, Anda ingin mencintai seorang dengan menjaga kemandirian Anda sendiri, namun Anda tidak berusaha memberikan kemandirian penuh pada pasangan Anda dengan bersikap terlalu protektif, dan sebaliknya Anda sebenarnya adalah seorang penggoda dan menjalin hubungan dengan orang lain yang bertentangan dengan tugas alaminya. Janji suci, inilah topeng kulit serigala yang menggunakan kata-kata romantis dan konyol untuk mencari orang. Kemudian telah selesai sudah pemaparan materi dari saya mengenai filsafat abad modern, fenomenologi dan eksistensialisme. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ilham Riyadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.